Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Puluhan relawan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI tiba di Gaza pada Selasa 19 Maret 2024. Mereka akan melakukan aksi sosial dengan memberikan bantuan medis kepada korban yang berada di Gaza. Hal itu turut dikonfirmasi oleh Ketua Presidium Mercy Indonesia, Abdul Murad. Abdul Murad mengatakan bahwa ada 11 relawan yang dikirim ke Gaza untuk memberikan bantuan medis. Mereka terdiri dari dokter ortopedi hingga perawat bedah. Dalam konferensi pers, Murad menjelaskan bahwa proses perjalanan tim Mercy ke Gaza tidaklah mudah. Mereka menemukan banyak kegagalan lantaran Israel mempersulit akses untuk menuju ke Gaza. Oleh karena itu saat ini Mercy dibantu dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengirimkan tenaga medis untuk membantu warga Gaza. Lebih lanjut, Murad menyebut berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu korban di Gaza. Indonesia melakukan negosiasi dan juga kerjasama dengan cara yang diplomatis agar bisa sampai ke lokasi tujuan. Mengingat saat ini banyak tim medis di Gaza yang meninggal karena kelelahan, maka dari itu Murad menyerukan kepada seluruh tim medis di Indonesia untuk mengirimkan relawan ke Gaza. Ia juga menegaskan bahwa apa yang terjadi di Gaza saat ini menjadi permasalahan dunia, sehingga kita harus membantu masyarakat Gaza yang terus menjadi korban Israel. Sebelumnya relawan medis Mercy yang dulu bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara juga sempat ada dan rumah sakit tersebut dibangun oleh Mercy dengan menggunakan dana bantuan dari masyarakat Indonesia dan mulai beroperasi sejak 2015. Rumah sakit Indonesia ini juga dirancang dan dibangun dengan bantuan insinyur dan arsitek Indonesia. Namun sayangnya rumah sakit tersebut kini sudah tidak dapat lagi beroperasi karena telah dihancurkan oleh tentara Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian atas waktunya. Terima kasih juga yang join. Saya Dr. Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy, dan sebelah kanan saya Insinyur Farid Talib sebagai Presidium Mercy. Pada kesempatan sore menjelang siang menjelang sore ini, kami akan menyampaikan beberapa hal penting dan menurut kami ini hal yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia, bahwa sama-sama kita ketahui perang begitu panjang di Palestina dan upaya-upaya yang dilakukan oleh semua segenap elemen bangsa untuk bisa membantu warga Gaza khususnya ini datang bertubi-tubi, datang dari semua kelompok, semua elemen, baik swasta, ormas maupun pemerintah untuk bisa membantu Gaza. Dan sejak awal mereka juga berkeinginan untuk bisa membantu sekaligus mendatangkan relawan untuk membantu warga Gaza yang pada hari ini membutuhkan tenaga medis khususnya. Maka perjalanan panjang ini tidaklah melelahkan buat kami karena ini merupakan sebuah tanggung jawab besar untuk membantu saudara kita yang ada di Gaza, walaupun situasi dan kondisi hari ini di Indonesia yang begitu dinamis, tapi kami tidak akan pernah melupakan perjuangan, penderitaan yang dialami oleh saudara kita yang ada di Gaza. Maka oleh sebab itu kami berusaha segenap tenaga untuk bisa mengirimkan medis ke Gaza. Jadi upaya-upaya terus dilakukan dengan bekerjasama dengan semua pihak. Tapi sejak dulu belum ada kabar gembira untuk dalam hal ini. Maka oleh sebab itu ini tidak mematahkan semangat Mercy untuk terus berupaya, terus berusaha agar kami bisa masuk ke Gaza dengan jalur-jalur, dengan cara-cara yang diplomatis, dengan administratif, dan itu nantinya bisa diterima oleh semua pihak dan nantinya bisa membantu korban-korban yang ada di pihak keluarga kita, warga Gaza. Maka oleh sebab itu dalam ini kami Perundingan gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih terus berlangsung hingga saat ini. Perundingan itu diperkirakan akan memakan waktu yang cukup panjang hingga 2 minggu. Kepala Mossad David Barney pun akhirnya meninggalkan Qatar pada Selasa 19 Maret pagi dan kembali ke Israel untuk memberikan pengarahan kepada kabinet perang mengenai negosiasi gencatan senjata dan pertukaran sandera.
Berdasarkan hasil pertemuannya di Doha, ada rasa pesimis mengenai kesepakatan tersebut. Seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa meskipun kesenjangan posisi dapat dijembatani, namun masih belum bisa memastikan apakah kesepakatan itu bisa dicapai atau tidak. Israel sejauh ini masih menaruh curiga terhadap Hamas yang dinilai hanya mencari cara untuk mengulur waktu agar Israel menghentikan rencana serangannya di wilayah Rafah. Sebagaimana diketahui, Israel telah berulang kali mengisyaratkan niatnya untuk beroperasi di Rafah sebagai upaya untuk menghancurkan Hamas. Namun serangan yang direncanakan tersebut telah memperburuk hubungan Israel dengan Amerika Serikat. Sebab Amerika Serikat menilai rencana itu justru memperparah keadaan. Israel tampaknya dengan sengaja menyerang rumah sakit Al-Shifa di Gaza untuk menyabotase perundingan gencatan senjata yang terjadi di Doha. Hal itu disampaikan oleh pejabat tinggi Hamas Ismail Haniyeh dikutip pada Rabu 20 Maret 2024. Diketahui serangan Israel di rumah sakit Al-Shifa menewaskan kepala polisi Palestina Jenderal Fayez Al-Mabhout. Al-Mabhout sendiri bertugas untuk mengkoordinasikan masuknya bantuan kemanusiaan dengan suku Palestina dan juga UNRWA ke jalur Gaza. Ia juga mengatakan bahwa serangan ini sengaja dilakukan oleh Israel untuk menghalangi negosiasi gencatan senjata yang berlangsung di Gaza. Pada hari Selasa 18 Maret, Kepala Mossad David Barnea telah terbang untuk melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri Qatar dan juga pejabat Mesir. Ini merupakan pembicaraan pertama antara keduanya sejak mediator gagal mencapai gencatan senjata sebelum bulan Ramadan tiba. Namun pada hari yang sama, tentara Israel justru menyerbu rumah sakit Al-Shifa dengan tank dan juga tembakan. Serangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 30.000 lebih orang termasuk warga sipil yang mengungsi, pasien dan juga staf medis terjebak di dalam kompleks tersebut. Mereka juga mengatakan pergerakan sedikit pun di dalam rumah sakit Al-Shifa akan menjadi target tentara Israel. Tidak hanya itu, jurnalis Al Jazeera juga ditangkap oleh IDF. Tentara Israel menangkap Al-Ghal ketika dirinya bersama kru dan wartawan berada di rumah sakit Al-Shifa. Al-Ghal mengatakan dirinya selama 12 jam ditangkap dan mendapat penyiksaan dari IDF. IDF telah menelanjanginya dan memaksa dirinya untuk tengkurap dengan mata tertutup dan tangan terikat. Namun ternyata tidak hanya Al-Ghal saja yang mendapat perlakuan keji dari Israel. Warga sipil yang berada di rumah sakit Al-Shifa juga diperlakukan yang sama. Demikian breaking news hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.